Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di channel ini akan kita bahas materi dengan KD3, yaitu usaha dan pesawat sederhana untuk kelas 8 SMP maupun MTS. Jadi bagi siswa yang mempelajari IPA untuk bab 3 usaha dan pesawat sederhana, silakan disimak baik-baik untuk materi kita kali ini. Baik, untuk alat-alat apa saja atau benda apa saja sih yang ada di sekitar kita yang merupakan pesawat sederhana, bisa kita lihat di situ ada gunting, ada pinset, kemudian ada roda, ada baut, ada katrol, yang mana di situ kita perlu yang namanya usaha. Baik, kita lihat di situ ilustrasinya. Pernahkah kalian berusaha mendorong tembok seperti orang tersebut yang ada di ilustrasi? Apakah tembok bergerak? Jika tidak, maka kalian dinyatakan tidak melakukan usaha. Jadi, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Besarnya usaha atau W dari kata work atau kerja ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda atau force dan besar perpindahannya atau delta S. Baik, secara matematis bisa kita tuliskan seperti itu, yaitu W sama dengan F kali delta S. Dengan W adalah usaha dan satuannya joule. Baik, untuk daya atau laju energi kita simbolkan dengan P dari power, yang merupakan besar energi yang dipergunakan dalam setiap sekon. Jadi P sama dengan W dibagi T. Dengan W di sini adalah usaha dan T dalam satuan sekon. Dan untuk satuan dari daya merupakan watt. Baik, untuk pesawat sederhana. Jadi tadi di awal kita sudah melihat ada beberapa contoh alat-alat yang kita kategorikan sebagai pesawat sederhana, yang merupakan alat bantu sederhana yang membantu dan meringankan aktivitas manusia. Jadi ketika menancapkan paku pada kayu, tentu akan sulit jika tanpa palu. Baik, itulah ada contoh dari pesawat sederhana. Jadi langsung saja kita bahas lebih lanjut untuk prinsip-prinsip pesawat sederhana serta pembagian jenis-jenisnya. Oke, di sini ada tabel jenis kegiatan memotong kertas. Alat bantu atau pesawat sederhana yang digunakan adalah alat pemotong kertas. Kemudian ada jenis kegiatan menggunting rumput, kita menggunakan gunting rumput. Kemudian untuk memotong daging kira-kira apa ya? Bisa kalian pikirkan. Mengerek bendera kira-kira menggunakan apa? Dan jika saya meminta kalian untuk mencari 10 jenis kegiatan, bisa nggak dicari masing-masing? Dan kita langsung ke pesawat sederhana yang tujuannya mempermudah pekerjaan manusia. Jadi ada yang kita sebut dengan keuntungan mekanis dengan disingkat KM, yang merupakan bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana tersebut bisa memudahkan usaha. Contoh-contoh jenis pesawat sederhana yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Bisa kita amati di situ ilustrasi dari sebuah katrol. Kemudian ada ilustrasi dari jungkat-jungkit atau tuas. Kemudian di situ ada bidang miring. Jadi semua yang kita sebutkan di situ merupakan prinsip dari pesawat sederhana. Yang pertama, katrol. Katrol kita gunakan misal untuk mengambil air atau mengangkat beban yang berat. Jadi ini memudahkan melakukan usaha. Dan katrol sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak atau bebas, dan katrol berganda. Akan kita bahas dari yang pertama, katrol tetap atau tunggal di situ. Kemudian untuk gambar katrol bebas, dan ada katrol tetap dengan katrol bebas yang kita sebut dengan berganda. Jadi untuk lengan beban itu yang ada bebannya, kemudian untuk lengan kuasa itu yang bisa menggerakkan katrol tersebut. Katrol tetap ini berfungsi untuk membelokkan gaya sehingga berat beban tetap sama dengan gaya kuasanya, tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Dengan keuntungan mekaniknya ada satu.
Misalnya kita menimba air dengan menggunakan katrol tetap seperti ini, kita akan sangat dipermudah. Dengan disitu misalnya kita langsung cek bagian-bagian katrol tetap. Ada gaya beban yang mengangkut beban, kemudian ada gaya kuasa, kemudian ada lengan beban di situ, dan ada lengan kuasa. Oke, untuk katrol tetap ini tadi sudah kita sebutkan jika keuntungan mekaniknya bernilai 1, yaitu untuk gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya bebannya. Itu untuk katrol tetap, keuntungan mekanik adalah 1. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke katrol berikutnya, yaitu katrol bebas bergerak. Di sini kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Jadi biasanya ditemukan di pelabuhan untuk mengangkat peti kemas. Kemudian kalau kita melihat prinsip kerjanya, di situ menjadikan katrol bebas ini berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Oke, untuk ilustrasi katrol bebas bergerak ini bisa kita lihat di situ. Dengan lengan kuasanya adalah 2 kali lengan bebannya. Sedangkan untuk titik tumpu katrol yang ada di situ bergerak di titik A. Untuk lengan beban yang merupakan jarak A ke O dengan lengan kuasa, atau LK dengan jarak dari A ke B, maka di situ bisa kita lihat perbedaan antara besar lengan kuasa yaitu 2 kali lengan bebannya. Jadi untuk katrol bebas ini ada keuntungan mekanisnya juga, yaitu bernilai 2. Sehingga untuk memudahkan para pekerja misalnya ada di pelabuhan peti kemas, situ menggunakan katrol bebas bergerak ini, dan lebih efektif dibandingkan menggunakan katrol tetap. Untuk katrol bebas bergerak ini bisa kita lihat untuk persamaan-persamaan berikutnya, yaitu dari keuntungan mekanisnya kita lihat ada 2. Dengan gaya kuasa misalnya 1 Newton, maka akan mampu mengangkat beban sebesar 2 Newton. Baik, di situ sudah sangat jelas untuk persamaannya. Misal kita mencari tahu dengan katrol berganda, di sini kita sebut juga dengan katrol majemuk. Jadi katrol ini untuk katrol majemuk yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas, sehingga dirakit atau dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Kemudian agar kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka kita perlukan katrol tersebut. Kita cari tahu bagaimana sih prinsip kerja katrol berganda ini. Biasanya digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat, karena di situ kita bisa melihat keuntungan mekanis yang didapat dalam menggunakan katrol majemuk atau katrol berganda ini sangat besar. Jadi keuntungan mekanis yang didapat itu jika sangat besar, maka akan semakin mempermudah usaha manusia. Jadi untuk katrol berganda ini kita lihat prinsip-prinsip dari katrol ini. Yang pertama, di situ misalnya ada tali kuasa, kemudian untuk jumlah tali yang mengangkat beban itu ada 4. Jadi untuk keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Jadi misalnya di situ ada 4 talinya, maka dia disebut keuntungan mekanisnya 4.
Oke, selanjutnya kita masuk ke roda berporos. Jadi itu ilustrasi dari roda berporos. Kita bisa biasa goes atau misalnya bersepeda ria di taman-taman kota. Kita harus tahu di situ ada poros ya yang kita sebut dengan roda bergandar atau roda berporos. Jadi misalnya sepeda itu dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia karena pada roda terdapat gear besar dan gear kecil yang dapat menghasilkan gaya pada roda sepeda. Siapa yang bisa naik sepeda? Ayo kita goes sama-sama. Nah, di situ kita lihat ada gear. Jadi gear ini tempat untuk rantai itu bekerja, rantai pada sepeda. Jadi gear yang atau kita sebut dengan roda gigi itu termasuk pesawat sederhana karena memudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya bagaimana sih prinsip roda bergandar ini atau roda berporos ini? Kita langsung saja ke sistem keuntungan mekaniknya. Jadi untuk roda berporos, roda bergandar, keuntungan mekaniknya adalah jari-jari R yang gear besar dibagi jari-jari R gear yang kecil di situ. Oke, langsung saja masuk jenis tuas atau pengungkit. Jadi pengungkit itu ada 3, ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Jangan sampai ada pengungkit jenis keempat yang mengungkit masa lalu misalnya ya kan. Nggak bercanda. Jadi kita langsung masuk ke tuas jenis 1. Tuas jenis 1 itu tuas yang titik tumpunya terletak antara titik beban dan titik kuasa. Jadi prinsip tuas jenis 1 dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat di situ, misalnya jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit atau misalnya gunting. Jadi kita lihat gunting di situ. Untuk ujung gunting yang kita gunakan untuk memotong itu disebut lengan beban. Kemudian untuk baut yang ada di pertengahan gunting itu titik tumpu. Tuh. Oke, lanjut. Untuk tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini tuas yang bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh alat tuas jenis kedua yaitu pembuka tutup botol sirup. Kalian mungkin pernah menggunakan ini tuas jenis kedua. Selanjutnya apalagi ya contoh dari tuas jenis kedua ini? Oke, gerobak sorong yang ada di contoh jenis tuas kedua. Kemudian ada pemotong kertas yang biasa ada di tempat percetakan atau fotokopi, dan yang terakhir adalah pemecah kemiri. Situ merupakan contoh alat tuas jenis kedua. Baik, untuk prinsip-prinsip kerja yang bisa kita kenal. Baik, untuk contoh-contoh lainnya bisa kalian cari tahu. Kemudian kita akan langsung masuk ke penerapan prinsip kerja tuas jenis kedua, yaitu untuk kehidupan sehari-hari bisa kita lihat di situ. Untuk beban atau weight terletak di antara titik tumpu dan titik kuasanya. Jadi misalnya pada gerobak sorong, di situ kita lihat ada beban yang terletak di pertengahan, sedangkan untuk titik tumpunya dan titik gaya kuasanya berada di samping kanan kirinya. Baik, itu merupakan prinsip kerja dari tuas jenis kedua. Baik, untuk tugas kalian sekarang kalian cari bagaimana penerapan prinsip tuas jenis kedua yang dari contoh-contoh alat yang lain. Misalnya dari alat pemecah kemiri, alat pemotong kertas, itu bisa kalian cari di mana letak titik tumpu dan kuasanya serta di mana letak beban. Itu saja. Kemudian kita akan lanjutkan ke contoh dari tuas jenis ketiga. Untuk tuas jenis ketiga ini sedikit berbeda memang, karena mereka masing-masing untuk alat
dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki kegunaannya tertentu sehingga muncullah tuas jenis ketiga. Bagaimana dengan tuas jenis ketiga? Mari kita simak. Untuk tuas jenis ketiga yang merupakan tuas dengan titik kuasa atau F terletak antara titik tumpu dan titik bebannya. Contoh alat-alat tuas jenis ketiga ini yang pertama adalah pinset. Kemudian misalnya bisa kita gunakan juga untuk mencapit kue, kemudian penjepit roti. Itu saja, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.